Oke, kita kembali bareng Bro Margo di gocekannya hari ini. Yes. Karena sudah terpampang nyata di layar ini STY comeback alias CLBK. Apakah Betul. benar CLBK itu akan terjadi atau apakah betul CLBK itu sebenarnya bisa lebih baik daripada mencari yang baru? Oke, tadi sebenarnya ini mau kita kasih siluet aja ya biar nebak-nebak gitu siapa sih yang mau CLBK. Tapi semuanya udah tahu lah. STY Sintayong yang kemarin akhirnya tidak melanjutkan kiprahnya di timnas Indonesia, walaupun hanya tinggal satu putaran lagi, akhirnya diberhentikan diganti dengan Patrick Kluivert yang akhirnya gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, kalau kita lihat rekam jejaknya tentu semua juga masih ingat lah ya siapa Sintayong ya. Jadi yang sebenarnya ada tiga nih yang bikin netizen Indonesia atau fans Indonesia baper nih. Ada tiga pernyataan lah dari Sintayong setelah sebelumnya saat pernyataan terkait dengan urusan dia mengatakan bahwa informasi kembalinya dia ke Indonesia itu tidak benar. Dia kemarin akhirnya di Goal Sport Asia kalau nggak salah dia menyatakan bahwa masih punya hati ini untuk Indonesia. Terus ada juga dia bilang kalau ada yang nawarnya lebih tinggi sedikit dan Indonesia bersungguh-sungguh, saya pilih Indonesia nih. Oh, ini jadi soal angka nih Marco ya? Itu ada tiga nih, ada tiga. Satu angka, kedua. Ya, yang tadi dia masih punya hati untuk Indonesia, dan yang ketiga itu tadi bersungguh-sungguh. Kalau Indonesia bersungguh-sungguh ingin mendapatkan kembali Sintayong, berarti dalam artian dia harus punya syarat dong apa? Ya kita nggak tahu syaratnya apa aja, tapi yang pasti tentu insiden yang sebelumnya terjadi yang membuat dia didepak akhirnya dari Indonesia, dari timnas Indonesia nggak terulang lagi. Nah, apakah Sintayong ini kira-kira kalau kita lihat track recordnya ya di sini, kalau kita lihat track record Sintayong, dia kontrak pertamanya kan sebenarnya tahun 2019. Ini sebenarnya Sintayong ini sudah cukup lama menangani Indonesia dari 2019. 2019 kontrak pertamanya sampai 2024, 5 tahun. Dan saat itu di jeda Covid ya. Covid dua tahun lah ya, 2 tahun dipotong Covid. Terus setelah itu dia nyaris juga diputus kontrak ketika dianggap gagal juga membawa Indonesia di SEA Games dan segala macam. Lalu kontraknya harus diputus, lalu diperpanjang lagi 2004 sampai 2027 setelah dia berhasil membawa timnas U23 semifinal Piala Asia 2002. Semifinal. Dan ini di sini Indonesia ada laga yang cukup fenomenal yakni mengalahkan Korea Selatan ya, negeri kampung halamannya Sintayong dengan lewat adu penalti setelah bermain imbang 2-2. Lalu diperpanjang kontraknya, lalu membawa timnas senior 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya, lalu putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebelum akhirnya digantikan oleh Patrick Kluivert. Nah, isu pergantian pergantian Sintayong juga nggak baik-baik ya, karena nggak ada yang tahu sebenarnya masalahnya apa, isu ruang ganti kah, atau ada pemain yang katanya banyak spekulasi yang beredar sebenarnya, tapi tidak ada pernyataan atau fakta begitu ya, yang terjadi atas apa sebenarnya melatar belakangi pergian dari Sintayong ini gitu ya. Dan Sintayong juga ketika kembali ke Korea Selatan juga sempat melatih Ulsan. Iya betul, dia sempat melatih di Ulsan. Meskipun akhirnya juga berakhir dengan hasil yang tidak baik, dua kemenangan doang dari 10 pertandingan, artinya dia dipecat. Dan yang lebih parah sebenarnya citra Sintayong di Korea Selatan sekarang lagi tidak baik-baik saja, karena Korea Ulsan diburukan lah seperti itu dengan bahwa dia itu pelatih yang suka main golf dan segala macam, sampai kemarin ada selebrasi dari pemain Ulsan main golf. Jadi kalau teman yang ada di Korea Selatan sih bilang bahwa Sintayong saat ini masih fokus untuk memperbaiki citranya dulu nih di Korea Selatan, karena memang lagi buruk atas kasus Ulsan kemarin. Nah, namun ya setelah dia wawancara dengan Global Sport Asia kemarin, akhirnya muncul lagi nih harapan-harapan dari netizen Indonesia bahwa mungkin nggak nih Sintayong CLBK. Kalau melihat dari statistiknya tentu ini adalah 14 pertandingan, kemenangannya 6, 4 kali draw dan lolos ke putaran 3 kualifikasi, dan kita lihat banyak torehan sejarah lah ya bersama Sintayong. Secara statistik tentu layak bahwa Sintayong kembali ke Indonesia, kembali merajut hubungan yang telah putus sebelumnya gitu. Tapi apakah itu memang pilihan terbaik? Kan itu jadi pertanyaan sekarang, apakah itu udah pilihan terbaik? Kalau kita lihat beberapa pelatih sebelumnya, bukan kali ini saja sebenarnya pelatih itu kembali ke Indonesia, maksudnya setelah dipecat terus balik lagi ke Indonesia, sebelumnya sudah pernah kejadian. Kalau kita lihat di slide kedua, ini ada 2 pelatih yang sebelumnya dipecat terus kembali ke Indonesia.
dan hasilnya nggak juara juga sebenarnya. Sebenarnya kemarin juga ada berita juga Louis van Gaal yang kita kira wah ini jangan-jangan pengumuman nih ya, ternyata. Jadi setiap ada pergantian pelatih, netizen selalu heboh nih, semua dikaitin. Dulu juga sebelum Patrick Kluivert juga sama, sebelum Patrick Kluivert semua dikaitin. Lalu kemarin ada Louis van Gaal, ada jurnalis Belanda memposting bahwa akan ada kabar besar dari Louis van Gaal, akhirnya dikaitkan dengan kedatangan pelatih baru. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Oke, tapi kita melihat dua pelatih ini yang CLBK nih ya. Iya betul, ini CLBK. Hasilnya seperti apa, Mas? Ini adalah Ivan Kolev, ada mendiang Alfred Riedel. Kalau Ivan Kolev kita lihat dia menorehkan runner up Piala Tiger 2004. Ya, dia 2002 sampai 2004 dia Piala Tiger 2004. Lalu dipanggil lagi untuk menangani timnas Indonesia saat tampil di Piala Asia 2007. Nah, ini merupakan salah satu tonggak kebangkitan timnas lagi setelah sebelumnya sempat dihujat dan nggak ada yang nonton. Nah, masuk ke 2007 Indonesia kembali bangkit dengan slogan ini kandang kita. Kalau teman-teman mungkin masih ingat dulu di GBK, bermain di GBK Indonesia tampil baik, namun hanya sampai di babak perempat final dan akhirnya gagal di SEA Games 2007, lalu dipecat kembali Ivan Kolev. Lalu di sini ada Alfred Riedel. Ini malah sampai 2 kali kembalinya. Pertama 2010-2011 kita runner up Piala AFF 2010 dan ini juga boleh dikatakan kebangkitan timnas lagi nih setelah 2007 Indonesia meredup timnasnya, lalu 2010 bangkit lagi dan hampir juara, hanya 1 kali kalah melawan Malaysia di leg pertama final di Bukit Jalil. Nah, Indonesia gagal jadi juara, lalu dipecat 2011-2014 datang lagi, namun gagal juga hanya sampai di fase grup Piala AFF. Lalu 2016 dipanggil lagi untuk membawa Indonesia tampil di Piala AFF 2016 dan hanya sampai ke final juga. Dari sini kita lihat bahwa memang tidak ada jaminan bahwa pelatih yang sebelumnya menangani Indonesia dan sudah cukup familiar dengan permainan timnas Indonesia itu akan bisa membawa prestasi yang sama ketika dia kembali lagi ke atau prestasi yang lebih baik lah, bukan kalau prestasi yang sama belum ada yang juara, prestasi yang lebih baik saat menangani timnas Indonesia. Begitu juga dengan Sintayong. Jadi walaupun Sintayong dengan kredibilitasnya dan juga memang dia membangun pondasi kemarin timnas Indonesia dengan menemukan pemain-pemain diaspora dan juga membentuk tim ini dengan cukup baik. Tapi momennya sebenarnya sudah lewat kalau menurut saya ya. Momennya adalah kemarin ketika dia ada di fase kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan itu belum tentu momen itu akan datang lagi ketika dia menangani timnas Indonesia menuju 2030. Nah, ketika Sintayong kemarin sebelumnya ada Luis Mia juga. Luis Mia adalah pelatih hebat. Ketika berpisah dengan PSSI, dia juga akhirnya pulang ke negaranya, digoda lagi untuk datang, akhirnya nggak rujuk nih, dia melatih Persib Bandung dan nggak berhasil juga. Jadi sebenarnya cocok atau tidak cocoknya sebenarnya bukan jaminan, bukan juga tabu untuk kembali lagi karena ada contoh-contoh yang sudah kembali di sini. Tapi yang paling penting adalah momentumnya kemarin udah lewat. Tapi yang paling penting jangan buru-buru. Jadi semuanya harus dibicarakan dengan teliti ya. Tapi kalau kita berkaca pada timnas Thailand tadi ada beritanya juga hanya selang sehari langsung tunjuk pelatih baru karena memang kepelatihan tim nasional itu menjadi sangat krusial. Betul sekali. Ini udah ada sepekan ya Maya sejak Patrick Kluivert. Sepekan sejak tepat Kamis kemarin minggu lalu Patrick Kluivert dipecat oleh PSSI dan nggak lama kemudian sehari berselang atau nggak salah 2 hari ya Erick Thohir ketua umum PSSI minta waktu 2 hari ini. Mungkin Senin kemarin lah. Karena dia kalau nggak salah waktunya 2 hari, 2 bulan sampai Natal lagi. Enggak, sedikit lagi sebenarnya, tapi 2 hari kemarin minta. Cuma sampai sekarang udah Kamis lagi nih, belum ada juga bocoran. Nah, terkait tadi penunjukan Anthony Hudson tadi, bahwa penunjukan pelatih timnas itu memang perlu cepat gitu loh. Karena apalagi kita nanti bulan November tanggal kalau nggak salah 10 sampai 18 itu ada FIFA Matchday. Nah, tapi kan nggak berarti harus menunjuk pelatih kepala pelatih utama gitu loh, bisa pelatih interim. Itu kan Anthony Hudson kemarin adalah pelatih interim. Jadi pelatih sementara nih mengisi kekosongan setelah mereka memecat isi. Nah, dan lagi kalau untuk waktunya sebenarnya ini targetnya adalah 2030. Jadi yang paling penting dalam memilih pelatih itu tentu saja jangan one man show. Artinya apa? Jangan hanya menurut keinginan satu orang saja atau mungkin ketua umum kah atau siapakah.
baiknya dirembukan karena di PSSI itu ada exco. Betul. Di sana ada banyak orang. Dan mungkin STY bisa menjadikan ini sebagai salah satu persyaratan dia untuk kembali ya. Betul. Kalau seandainya mau kembali dan ingin benar-benar total untuk mengelola timnas Indonesia. Betul sekali, Mai. Jadi dan jangan juga hanya sekedar popularitas aja gitu. Karena banyak netizen yang menganggap, wah inginkan STY kembali biar nggak dihujat lagi nih. Oke, kita ambil aja nih STY. Tapi ternyata kebutuhannya tidak itu. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah kebutuhan kita apa, kebutuhan timnas ini apa. Kalau kita lihat PSSI targetnya adalah itu AFC 2027 dan juga naikin ranking sama Piala Dunia 2030. Nah ini adalah targetnya. Apakah ini sesuai dengan kebutuhan kita? Artinya kita harus membangun fondasi dari awal lagi nih Marco. Karena beberapa pemain yang kemarin dicoret oleh Patrick Kluivert bisa jadi kembali lagi. Bisa jadi kembali lagi. Dipanggil. No, misalnya STY kembali begitu ya, dengan mau kembali lagi membawa core yang sudah diciptakan sama dia sebelumnya, yang akhirnya berubah-berubah sejak Pique, itu sebenarnya bisa menjadi harapan baru juga bagi masyarakat Indonesia bahwa kita nggak perlu ngulang dari nol banget nih, karena STY sudah punya fondasinya dan bisa melanjutkan fondasi tersebut gitu. Iya, itu pasti kita harus mengucapkan terima kasih kepada STY karena sudah membangun fondasi, sudah menemukan beberapa talenta di timnas Indonesia. Dan kalaupun STY ingin kembali, nggak ada larangan juga sebenarnya. Tapi yang pasti apa? Yang pasti adalah itu tadi, jangan didasari hanya karena popularitas aja, karena memang banyak yang mendukung atau meminta STY untuk datang. Sementara PSSI juga harus berembuk dengan exco melihat apakah memang kebutuhannya masih di STY atau memang ada pelatih yang lebih baik. Nah kalau kita lihat ini adalah, kalau tadi Mai menyinggung Louis van Gaal, memang banyak nama-nama. Ini lanjutannya ya. Kemarin kita udah bahas beberapa nama, tapi ini ada beberapa nama lagi lanjutannya, ini update aja sebenarnya. Ada Park Hang-seo. Ini apakah kandidat-kandidat ini nama yang memang belum ofisial ya, tapi mungkin nama yang paling banyak muncul begitu ya? Yang belakangan ini mulai muncul. Nama-nama ini, terutama yang Jepang nih, karena kalau dari Jepang kan kita pengennya Indonesia juga bisa berkaca lah dari negara yang paling sukses di Asia begitu ya, dalam hal sepak bolanya. Dari ketiga pelatih ini ada dua persamaan antara Akira Nishino sama Park Hang-seo. Jadi kalau Akira Nishino dan Park Hang-seo ini sama-sama pernah melatih tim Asia Tenggara. Jadi Akira Nishino ini setelah dia melangani Jepang di Piala Dunia 2018, dia pindah ke Thailand. Walaupun tidak lama, akhirnya dipecat juga. Namun bersama Akira Nishino, Thailand juga bermain cukup baik. Nah, Park Hang-seo juga adalah mantan pelatih Vietnam. Nah ini Korea Selatan nih. Korea Selatan, dia timnasnya Vietnam. Nah, jadi dua ini paling tidak sudah mengenal kultur sepak bola di Asia Tenggara. Yang satu Vietnam, yang satu Thailand. Jadi artinya mereka tidak akan sulit untuk beradaptasi dengan kultur budaya atau sepak bola di Indonesia. Hanya saja memang beberapa nama ini tentu nggak serta-merta langsung mau gitu loh menangani timnas Indonesia. Park Hang-seo juga, kalau kabar terakhir dari media-media di Vietnam itu, berat. Kecil kemungkinannya untuk melatih timnas Indonesia karena dianggap sebagai rival abadi nih timnas Indonesia. Nah begitu juga dengan Akira Nishino yang usianya 70 sekarang, sejak dia meninggalkan Thailand juga belum punya klub, belum punya tim atau klub yang ditangani. Nah menarik di sini adalah Frank de Boer, ini adalah Belanda. Nah ini punya kedekatan dengan ketua umum juga, karena dulu pernah melanangi Inter Milan juga walaupun nggak lama. Dia dari Belanda dan dianggap tentu paham dengan kultur mayoritas pemain-pemain timnas yang ada di timnas Indonesia saat ini, pemain-pemain keturunan tentunya. Dan tapi kan sebenarnya yang kita butuhkan tidak hanya untuk para pemain aja kan, mungkin internal, tapi eksternalnya dengan para fans juga, bagaimana culture sepak bola di Indonesia khususnya, right? Nah, ya kan? Betul sekali. Jadi Frank de Boer dari segi nama besar, jadi kita jangan lagi terkecoh dengan nama besar. Ini yang mau saya sampaikan, Mai. Oh, kita harus melihat juga statistiknya. Apa, nah, dia pernah menangani timnas Belanda tapi tidak sukses juga. Terus pernah menang Ajax, dia perform, dia pernah meraih 4 trofi. Lalu terakhir juga dia di tim yang tidak terlalu terkenal. Dan kita pengalaman dengan Patrick Kluivert dan rekan-rekannya lah. Kemarin kita cukup terkejut juga dengan komentar Alex Pastor juga yang kemarin mengatakan bahwa kita itu sebenarnya dengan ranking segitu tidak logis. Kalau misalnya peringkat 119 tiba-tiba lolos ke Piala Dunia, gimana jadi ada ceritanya? satu syarat lagi sebenarnya. Ada satu syarat lagi. Betul. Ada satu syarat lagi sebenarnya yang cocok untuk menangani timnas Indonesia. Mereka harus yakin dulu dengan target yang mau dijalankan gitu loh. Jangan udah selesai. Gak cuma yakin, harus jelas targetnya yang mana. Jangan double standar. Betul, jangan tiba-tiba udah gagal bilang ini kita susah nih masuknya. Pas di awal gimana Pak?
bisa nggak masuk Piala Dunia? Aman, asal tanda tangan kan. Nah kalau udah terakhir kalah, nah itu penting cair gitu. Jangan gitu juga. Kemarin kita cukup kecewa dengan Alex Pastur. Walaupun mungkin itu komentar yang realistis, tapi kan Indonesia sejak awal sudah tahu mereka bahwa mimpinya adalah ke Piala Dunia 2026. Tapi kemarin dia bilang nggak logis. Ya, mudah-mudahan sih yang berikutnya paham benar apa yang jadi targetnya ke depan. Alright, ada tambahan lagi mungkin Marco, ada pesan-pesan? Udah cukup Messi gitu. Biar ada besok buat dibahas lagi, jangan kita bahas semuanya hari ini. Oke, nggak usah ada pesan-pesan buat Alex Pastur, nggak usah ya? Nggak usah. Siapa tuh Alex Pastur nonton ya? Alright, kalau begitu terima kasih Marco untuk gocekannya hari ini ya. Semoga nanti di nextnya kita udah punya nama-nama nih ya. Setidaknya nama-nama kandidat yang udah official resmi diumumkan oleh PSSI. Anyway, kita akan hadirkan informasi olahraga menarik lainnya. Tetap bersama kami di NTV Sport.